Setelah sukses menggelar balapan perdana kejuaraan mobil listrik dunia Formula E yang berlangsung di Jakarta International E-Freak Circuit di kawasan Ancol, sekarang semua bertanya-tanya nih, setelah balapan Formula E, sirkuit di Ancol ini akan dipakai untuk apa? Apakah balap motor? Bisa, mungkin. Atau balap mobil? Mari tonton videonya sampai habis. Dari pendapat Ketua Pelaksana Formula E, Ahmad Sahroni, ia menjelaskan sirkuit Formula E Jakarta ini tidak akan diam karena sudah ada sejumlah acara yang siap untuk diselenggarakan. Dari Ikatan Motor Indonesia sendiri atau IMI, banyak agenda event motor roda 2, jadi mungkin banyak diisi kegiatan tersebut katanya. Lalu untuk balap mobil sendiri, Sahroni menjelaskan di sirkuit Ancol bisa juga dipakai untuk balap mobil, seperti ISOM atau mobil-mobil kecil katanya. Mantan pembalap Moto2 Indonesia Dimas Eki Pratama juga ditanyai perihal tentang apakah balap motor bisa dilakukan di sirkuit Formula E di Ancol ini. Dimas pun menjawab, untuk balap motor sepertinya agak berbahaya, sebab run-off di sirkuit terlalu dekat. Paling cocok sih emang roda 4. Dimas juga menambahkan bahwa untuk balap motor sekelas motor bebek atau underbone mungkin saja bisa. Tapi untuk balap motor 250cc tidak direkomendasikan untuk balap di sana. Nah, itulah pendapat dari Ketua Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni dan juga dari pembalap motor Indonesia Dimas Eki Pratama. Untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita tanya langsung nih kepada pembalap Formula Indonesia yang ia juga kemarin ikut nyobain hot lap di sirkuit Jakarta E-Freak, Presly Martono. Perkenalkan diri Anda. Halo, nama gue Presly Martono, pembalap Formula dari Indonesia, dan minggu lalu dapat kesempatan untuk coba sirkuit Formula E di Ancol. Sangat technical, karakteristiknya ada semua, ada high speed, ada low speed, ada hairpin, ada chicane. Jadi sirkuit yang sangat technical dan sangat rewarding kalau dapat yang benar. Kalau motor agak susah ya, mungkin harus dilihat lagi karena kalau motor kan safety-nya itu penting banget. Jadi mereka harus mungkin adjust sedikit barrier placement-nya dan runoff-nya seperti gimana kalau untuk motor ya. Tapi kalau bicara mobil 4 roda ya, yang saya rasa sih bisa pakai, karena sirkuitnya sendiri 2,4 kilo, nggak bisa yang high powered banget, tapi sejenis touring car gitu. Jadi mungkin either local touring car, mungkin kayak ISOM, atau mungkin sampai bisa WTCC, World Touring Car Championship, itu juga bisa. So mungkin sejenis itu ya. Kalau untuk balap formula sendiri, formula apa yang kita bisa? Ya, itu Formula One kayaknya nggak mungkin deh kalau di sini untuk sekarang ya, karena nomor 1 live sirkuitnya itu 2,4. Standarnya F1 itu harus deket ke 5 kilo ya. Mungkin ya 5 kilo lah kalau untuk mau di standar F1. Jadi mungkin ya formula yang lebih low powered, mungkin seperti Formula 4. Kalau di luar negeri kan ada Formula Ford juga tuh yang nggak ada wing, itu mungkin juga bisa. Saya rasa kalau F3 ke atas, gue rasa kurang cocok karena ya pendek ini di tengah-tengah sirkuit go-kart, tapi nggak segede sirkuit seperti ya kayak Mandalika, Sepang, dan lain-lain lah. Well, nomor 1 mereka butuh banyak straight, mereka butuh lebih dari 1 main straight lah untuk DRS zone ya. Jadi kalau kita lihat kemarin di Ancol kan straightnya hanya 600 meter dan straight yang panjang hanya 1 kan. Dan nomor 2 yaitu length-nya. Kalau Ancol kan hanya 2,4. Kalau untuk di F1 itu perlu lebih dekat ke 5. Mandalika aja sekarang untuk sementara ini masih terlalu pendek untuk F1. Jadi apalagi Ancol. Dan of course kemarin kalau nggak salah baca Ancol itu hanya dapat grade 3 dari FIA. Jadi banyak yang harus dirubahkan secara layout dan safety untuk misalnya mereka mau F1 di
ke depannya. Berarti kalau untuk balap yang lebih kecil seperti go-kart masih mungkin? Go-kart pun nggak mungkin, makanya ini sirkuit awkward karena 2,4 kilo itu. Kalau go-kart itu standarnya 1,2, ini 2,4. Kalau mobil yang high power GT3, F3, F1 gitu 4-5 kilo. Jadi ini benar-benar agak awkward di tengah. Makanya kayaknya yang pas itu kayak touring car, karena touring car nggak gede-gede banget, nggak high powered banget, tapi ya it's good racing gitu. Dan kalau kita lihat kemarin di Formula E, yang satu elemen yang agak kurang itu ya emang suaranya sih. Berarti kira-kira apa aja yang perlu diperbaiki sirkuit Ancol ini untuk menggelar ajang balap lain tuh? Well, nomor satu kita harapnya kan of course sudah ada sirkuitnya, tapi di sirkuit itu harus ada barriersnya, harus ada curve-nya. Jadi semoga setelah Formula E cabut ini dari Indonesia, kita bisa cari solusi gimana bisa ada curve yang FIA standar gitu, curve dan barriers. Jadi sirkuit ini bisa tetap dipakai, karena sirkuit tanpa curve, tanpa barriers, tanpa elemen gini tuh tidak bisa dipakai. Jadi harus ada tambahan begitunya. Jika lo punya wewenang untuk milih balapan apa yang mau lo selenggarain di sirkuit Ancol Formula E kita kemarin tuh, lo mau ajang berapa? Kayak gue ada dua kayaknya. Nomor satu kayaknya itu WTCC yang World Touring Car Championship, karena itu good racing, dan FIA juga, FIA Championship, dan menurut gue itu cocok gitu sirkuitnya untuk di sini. Kan kemarin cobanya pakai mobil Ioniq juga lumayan cocok gitu size-nya. Nomor kedua ini untuk mobil ya. Kalau motor mungkin gue harus mikir lagi, tapi kalau untuk mobil kayaknya kedua itu Rallycross, FIA Rallycross. Kayaknya itu bakal seru. Layoutnya kan banyak yang bisa diubah juga tuh, dan bisa ditambahin dirt, bisa ditambahin, kayaknya seru deh kalau Rallycross. Dan areanya juga cocok sebenarnya untuk Rallycross. Jadi ya itu dua tuh, World Touring Car sama Rallycross. Untuk drifting bisa? Drifting bisa. Sebenarnya kita harus tahu dulu nih konsepnya mereka apa. Apakah layoutnya akan tetap sama atau mereka akan bisa fleksibel gitu. Karena kan sekarang curve-nya semua diambil kan, curve-nya barrier, jadi ya itu empty slot gitu. Nah kalau untuk drifting kemarin gue coba butuh tikungan yang lebih flowing, yang dapat momentum gitu. Ya siapa tahu gitu. Tapi kalau gue sih harus pilih dua, World Touring Car sama Rallycross. Oke, terima kasih. Terima kasih.